Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini Ya. kita sudah 3 bulan jika dihitung-hitung ya, Bunda. Oke. Setelah dalam kurun waktu 3 bulan ini kan pemerintah sudah menyiapkan untuk pemberlakuan new normal. Ya. Di beberapa bagian sudah mulai disiapkan bagaimana untuk pemberlakuan new normal ini. Nah, bagaimana persiapan atau apa yang akan dilakukan pemberlakuan new normal ini di pesantren, khususnya di pesantren SMP ITI Akmal Sabila? Oke, terima kasih Pak Ustadz Gopar ya. Mungkin sebelum nanti kita akan menyampaikan, saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan yang akan dilakukan pada masa new normal, di mana sudah beberapa statement yang sudah disampaikan ya, bahwa pesantren sudah boleh dibuka untuk kembali anak-anak mencari ilmu pengetahuan tafaqquh fiddin ya. Baik yang mungkin pertama kali yang memang kita merasakan betul ya betapa waktu yang tadi Pak Ustadz sampaikan ya, sampai dengan 3 bulan itu bukan waktu yang sebentar bagi anak ya, yang cukup lama ya. 3 bulan ini kami untuk di pesantren ini betul-betul yang merasa bahwa apa yang terbiasa dilakukan oleh mereka ya, karena pesantren Akmal Sabila itu ya ingin sekali anak-anak itu ya apa yang ketika berada di mana saja dia melakukan seperti apa yang dilakukan pada saat di pesantren, pembiasaan-pembiasaan yang positif, terutama karakternya gitu kan ya. Kemudian di samping itu juga pembiasaan anak pada saat ya melaksanakan ibadah, baik itu sholat wajib, sholat sunnah yang sudah terbiasa dengan tepat waktu ya. Demikian juga yang terkait dengan ya sampai qiyamul lail, puasa Senin Kemis ya, dan banyak ya yang tilawatil Quran, yang itu semuanya kami terus saja merasa apakah memang di rumah ini mereka para siswa siswi ya melaksanakan apa yang dilakukan di pesantren ya. Ini terus terang saja ya, kami yakin ya, kami positif ya kepada para ayah bunda ya Pak Ustadz Gopar ya. Pastinya di rumah juga ayah bunda juga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya seperti apa yang dilakukan ya oleh mereka pada saat di pesantren. Hanya kan persoalannya terkadang berbeda ya, ketika orang tua itu ya Pak Ustadz ya, ketika di rumah ya itu sepertinya mereka sangat ya dimanjakan lah, maksudnya terkadang apa yang dilakukan oleh mereka anak-anak ini kebiasaan-kebiasaan misalkan kayak bangun ya, yang tadinya biasa bangun malam hari apa, bisa saja kan mereka Pak Ustadz ya tidak semuanya ya mereka itu nurut sama orang tua ya, terkadang ya gitu. Orang tua kan berpikirnya ada juga yang ya udah sah karena memang di rumah dan sebagainya, sehingga anak apa yang biasa karakter di ini Pak Ustadz di pesantren ini itu bisa jadi agak terabaikan. Nah ini mungkin persoalan yang bagi kami ya, mungkin pesantren ini merasa ada sebuah kekhawatiran kan begitu. Maka kemudian ketika ada digaungkan ya ada masa new normal ini, maka kemudian kami mungkin atas nama pihak sekolah, lembaga ya, pesantren Yayasan Akmal Sabila ya, ini merasa ada sebuah optimis, harapan besar ya, bahwa ingin sekali ya anak-anak itu kembali untuk bisa ya mencari ilmu ya, ilmu ya, terutama agama ya, di pesantren juga yang lainnya lah, ilmu yang umumnya ingin kita kembali gitu kan. Nah, mungkin kami ingin di sini Pak Ustadz ya, kalau saya melihat ada statement yang di norma ini sudah dibuka kembali ya, mungkin kami akan mencoba untuk mempersiapkan ya, mempersiapkan terkait dengan protokol kesehatan ini. Di antara yang pertama adalah ya ingin diberikan sebuah pelatihan Pak Ustadz dan Dinas Kesehatan ya, di antaranya adalah para asatidz Ustadz yang ada di SMP Akmal
Sabila ya, dan pada umumnya di Yayasan Akmal Sabila, agar para ustadz asatidz itu ya mereka paham gitu ya, dan bagaimana ketika melakukan sebuah kegiatannya dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan protokol kesehatan, kan begitu. Itu langkah pertama. Jadi kita akan mencoba ya untuk ke dinas kesehatan ya, untuk dilakukan pelatihan buat para guru, ustadz, asatidz yang ada di lingkungan Yayasan Akmal Sabila. Kemudian nanti pada waktunya ya, insya Allah pada tanggal Ustadz kita akan mulai kembali pada tanggal 15, itu kebetulan hari Minggu ya tadi ya. Hari Minggu itu insya Allah ya, nanti ketika anak-anak itu datang ke pesantren ya, maka kami siapkan dengan beberapa pos penjagaan ya. Pos untuk penjagaan dan penjagaan kesehatan ya, diantaranya ya kita siapkan tes rapid ya, rapid test ya, dimana ya ini dipastikan ya, ini semuanya harus melakukan itu. Karena kalau saya melihat ya, para siswi SMP Akmal Sabila ya, itu untuk sementara ini ya hampir semuanya dari ya kota Cirebon ya, dalam wilayah Cirebon ya, di Cirebon. Adapun yang masih di luar Cirebon, kita masih belum ya secara terbuka ya. Ada 1-2 anak lah yang masih di luar, ustaznya kita masih belum siap untuk mereka kembali ke sini ya. Oleh karena itu ya kami optimis insya Allah ya. Tadi ya ustaznya dengan misalkan ada tes ya, tes rapid test ya. Kemudian setelah itu juga ada pos-pos yang kita juga cek suhu juga itu ya. Jadi kalau misalkan ada tes suhunya misalkan ini ya, mungkin kita panas ya, ini ya kita tidak bisa menerima kan gitu tuh ya. Kemudian di samping itu juga ya, untuk para orang tua juga ya, orang tua ketika mengantarkan itu juga kita dengan ya dilakukanlah sesuai dengan protokol kesehatan ya, social distancingnya lah ya. Kita kan nggak yang dulu begitu ya, jadi ada pos-pos dikawal ya, maksudnya diinikan ya. Kemudian nanti kita pastikan insya Allah mama, ayah, bunda ya, tempat yang akan ditempati oleh mereka para siswa ini insya Allah dipastikan sudah steril betul kan ya, sudah kita semprotkan ya. Kita di hari Jumat Sabtu insya Allah kita akan ada penyemprotan ya. Nah itu yang barangkali tadi ya, jadi persiapan yang akan dilakukan oleh SMP Akmal Sabila Boarding School ini untuk kembali anak-anak berada di pesantren ya. Itu kita persiapkan seperti itu. Iya. Kemudian tadi disebutkan akan masuk kembali itu kan 14 ya, hari Ahad tanggal 14. Iya. Dan setelah itu katanya itu akan ada program karantina ya Bunda. Iya, betul. Dan sebetulnya itu program itu, kegiatan karantina itu bagaimana? Iya, oke. Terima kasih tadi ya. Sebetulnya memang kegiatan karantina itu adalah kegiatan yang betul-betul para siswa ini akan diisolasi ya. Jadi bukan berarti diisolasi itu yang berarti diasingkan ya, tapi ini adalah sebuah upaya kita ya, agar insya Allah mereka juga ya jauh dari keramaian, jauh dari yang mengakibatkan dampak-dampak pandemi COVID ini akan singgah di sini insya Allah ya. Maka kemudian ya kegiatan karantina yang akan dilakukan oleh para siswa ini ya, insya Allah kita akan dilakukan ya. Ya tujuannya adalah yang pertama ya untuk kembali ya, karena kita ini SMP Akmal Sabila itu memang sesuai dengan visi misinya ya, bahwa ingin ya mereka itu satu adalah membangun karakternya ya, karakter yang usahakan. Jadi mungkin kegiatan karantina itu akan dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang biasa dilakukan ya, terkait dengan wajib dan sunnah ya ketika berada di pesantren. Kemudian selain itu juga ya, di situ ada yang terkait dengan karakter, kemudian Islamik ya. Islamik itu ya terkait dengan pengetahuan keagamaannya Pak Ustadz ya. Jadi kita inginnya di situ ya, bagaimana ya anak-anak itu
itu ya diberikan ya pada mereka itu pengetahuan yang langsung dengan praktek lah, 70% praktek ya, dan 30% teorinya terkait dengan pemahaman dan pengetahuan agama. Termasuk juga saya ingin menunjukkan terkait dengan kepemimpinan Pak Ustadz, kepemimpinan dasar bagi mereka. Karena di mana mereka itu menurut saya mendengar aja dari para mama ayah bunda yang di rumah tadi ya, bahwa ketika mereka libur tuh banyak, ya ada lah, nggak banyak, ada yang masih anak-anak itu ya dari sisi kemandiriannya ya, kemudian dia masih tanggung jawabnya juga gitu kan, yang itu memang kita perlu kembali untuk ya ada penyegaran lah gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka ke depan ini beberapa minggu setelah itu kan juga mereka akan kedatangan adik kelasnya Pak Ustadz. Ya, sehingga kalau ada hadir adik kelasnya datang, paling tidak kakak kelasnya itu ya memang harus memberikan contoh teladan yang baik gitu buat adik-adiknya, sehingga nanti adiknya bisa mengikuti berkiblat kepada kakak kelasnya. Maka kemudian perlu ini karantina ini ya, pembiasaan yang terkait dengan yaitu tadi pemahaman keagamaan, kepemimpinan ya, kemudian praktek yang berhubungan dengan baik itu praktek ya sholatnya ya dan yang lainnya. Nah kemudian ada lagi ya, karena di masa era global ini, di masa ya arus ya informatika yang cukup ya ya menantang ya, tadi ya memang subhanallah ya, kalau saya menyaksikan melihat ya bahwa anak-anak kita itu ketika di pesantren itu memang kita tidak diperkenankan ya untuk pegang HP Pak Ustadz ya. Tapi di sisi lain ya ketika kemarin belajar di rumah, mereka dituntut juga untuk daring, pembelajaran daring itu ya tadi ya. Ya sehingga mau tidak mau itu kan juga anak-anak itu ya memang haruslah mau tidak mau, kalau tidak dia bisa mengikuti secara teknologi kan ya, nah itu kita kan juga akan tidak mendapatkan pembelajaran walaupun misalkan tidak maksimal tadi ya kan gitu. Jadi menurut saya di situ ada ya kebutuhan akan pengembangan bahasa kan, karena kalau bicara IT itu kan tidak terlepas ya dari pengembangan bahasa, salah satunya bahasa Inggris dan bahasa Arab kan, yang mungkin akan kita banyak ya, mungkin kita sudah mendesain ya, karena kan kita tidak mungkin kan dua bahasa yang harus dalam satu waktu ini. Jadi untuk sekarang ini kita lebih fokus dulu di bahasa Inggris dulu saja. Tapi bukan berarti bahasa Arab kita abaikan. Insya Allah kita nanti ke depan ini kita juga akan anak-anak itu diberikan di karantina untuk bahasa Inggris Arabnya. Ya bertahap. Jadi menurut saya sekarang itu memang untuk di karantina itu pengembangan bahasa itu adalah bagian dari keniscayaan, harus dilakukan ya, kemudian harus diperkuat, dan insya Allah tadi ya ada beberapa penanggung jawab ya atau petugas ya yang sudah disiapkan ya untuk bagaimana mengimplementasikan pengembangan bahasa Inggris ini. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya gambaran mengenai kegiatan karantina di SMK Akmal Sabila. Nah, kalau menurut dari pandangan pihak sekolah ini, sebetulnya apa nanti manfaat yang bisa didapat dari kegiatan karantina ini? Ya, oke. Saya kira Pak Ustadz ya banyak yang manfaatnya ya. Yang pertama mungkin anak-anak yang selama 2-3 bulannya kemarin belajar di rumah, banyak sekali ya karakter-karakter yang sudah terurai ya. Maka insya Allah karakter itu kita akan rekatkan kembali pembiasaan yang baik, yang positif ya buat anak-anak ya. Ya. Kemudian manfaatnya ya saya kira Ustadz ya terkait dengan pengetahuan baik di bidang ya keagamaan ya, kepemimpinan, insya Allah mereka kan akan didapatkan sehingga mereka mudah-mudahan akan menjadikan bekal buat mereka Pak Ustadz ya. Nah kemudian demikian yang teman pengembangan bahasa tadi ya, ketika di karantina ini ya mungkin mereka anak-anak atau siswa-siswi ini akan pada saat di ajaran baru tadi ya, mereka akan betul-betul suasana ya, harapan ini suasana di Akmal Sabila ini seperti suasana yang di kampung Inggris kan boleh kan, saya punya mimpi itu gitu ya. Jadi
Makanya saya pada beberapa tim ya yang terkait dengan di bahasa ini ya, mungkin kita ingin ayolah cobalah kita dari mulai sekarang ini disiapkan ya bagaimana teknis operasionalnya terkait dengan pengembangan bahasa ya. Jadi manfaatnya ya insya Allah sangat besar gitu ya, karena ya bagi orang tua, saya sebagai orang tua mungkin kan senang kan kalau misalkan anaknya daripada di rumah ayo main HP terus kan, dan ini saya kira ketika ya ini ada sebuah harapan besar ya kami ya, mungkin harapannya ya semoga saja ya orang tua yang memberikan ridhonya, restunya lah ya. Karena kami juga mungkin di sini juga ya selain tadi ada tim dokter juga kan, ada ya, ada 2-3 dokter lah yang akan mendampingi dan mengawal ya di kegiatan nanti pada saat kembali siswa, termasuk juga pada saat kegiatan berlangsung. Insya Allah hampir tiap hari kita akan terus ya dipantau atau juga didampingi oleh dokter yayasan kan ya, kan begitu ya. Itu seperti itu ya, sambutan atau bagaimana SMP ITI Akmal Sabila menyambut pemberlakuan new normal ya, benar-benar. Yeah. Tadi sudah dijelaskan bahwa di waktu dekat ini akan disiapkan untuk penerimaan masuk kembali untuk para santri, yaitu nanti akan ada program karantina yang di dalamnya akan ada pengembangan, akan ada penguatan karakter, kemudian nilai-nilai Islami, dan juga penguatan tentang bahasa ya, bahasa Inggris ya. Dan kemudian banyak manfaat yang insya Allah yang akan didapat dari kegiatan ini, dan insya Allah karantina ini sudah dipersiapkan sedemikian, sudah dipersiapkan matang dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya yang Bunda Ella, dan juga didampingi oleh tenaga-tenaga medis yang di bidangnya sudah ahli, dan juga tentunya harapannya kegiatan ini bisa didukung oleh para orang tua, sehingga orang tua mungkin nanti bisa memberikan restunya kepada kakak-kakak untuk bisa mengikuti program ini. Baik, mungkin itulah gambaran mengenai new normal, persiapan new normal, pemberlakuan new normal di Pesantren Akmal Sabila. Terima kasih telah menyimak. Tunggu tetap ikuti program kami. Insya Allah di program selanjutnya akan ada pembahasan mengenai topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bunda Lela. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.